Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bersama Bapak Pluto Wurdiman, MPD. Adapun biodata Bapak, kenalkan nama Bapak Pluto Wurdiman, MPD. Bapak selaku guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping adalah foto Bapak, bisa kalian lihat. Nah, materi yang akan kita bahas adalah poin pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, poin 1 dan 2 sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Kita akan membahas poin ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, adapun yang akan kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan. Meyakini adanya Tuhan. Artinya, setiap warga negara harus yakin terhadap adanya Tuhan. Yang kedua adalah membina rukun beragama. Nah, setiap agama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita harus bertoleransi antara setiap agama yang ada di Indonesia. Baik itu Islam dengan Kristen, Kristen dengan Islam, Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Hindu, Konghucu dengan Islam, Islam dengan Konghucu, dan seterusnya. Artinya kita harus bertoleransi. Yang kedua adalah kemanusiaan. Poin pertama adalah hak asasi manusia. Poin kedua adalah saling menghormati. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh orang lain. Nah, itu artinya harus dihormati, tidak boleh dilanggar hak mereka. Dan kewajiban mereka harus mereka lakukan. Nah, kita harus sebagai warga negara harus saling menghormati. Yang ketiga adalah persatuan. Kepentingan bersama di atas segalanya. Rasa cinta terhadap tanah air. Artinya kepentingan pribadi, golongan, dan lain-lain harus di bawah dari kepentingan negara. Artinya kepentingan negara adalah poin utama. Dan rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban, nasionalisme, artinya harus kita pupuk terus di dalam masyarakat, khususnya untuk warga negara muda. Nah, selanjutnya adalah kerakyatan, demokrasi. Yang kedua adalah asas musyawarah. Nah, demokrasi ini adalah di mana kita melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Nah, adapun beberapa cara yang sering dilakukan dalam demokrasi Indonesia adalah voting. Salah satunya yaitu dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa. Sehingga akan mendapatkan asas musyawarah untuk semua orang. Yang kelima adalah keadilan. Indonesia adil makmur, sama di depan hukum. Artinya setiap warga negara sama di depan hukum, tidak ada bedanya. Baik itu kaya, miskin, baik itu putih, hitam, walaupun itu beragama apa, semuanya sama di depan hukum. Dan Indonesia adalah adil dan makmur. Artinya setiap warga negara harus makmur, sejahtera, cukup secara sandang, papan, pangan. Nah, artinya mereka harus kecukupan dan harus adil. Setiap warga negara tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya harus adil, menerima dengan porsinya masing-masing, sehingga terciptalah masyarakat yang makmur, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang didasarkan oleh Pancasila. Karena keadilan adalah poin penting bagi masyarakat Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, bersinergi,
dan bertoleransi antara agama. Nah, mungkin itu saja